Saudara informasinya, karena nih rezimnya Prabowo banyak diisi menteri-menteri orangnya Jokowi, betul? Betul? Jadi dia tahu orang-orang Jokowi, jadi mengganggu eksistensi Bapak Prabowo. Makanya Imam Besar udah jauh-jauh hari bilang, ini rezim masih bau-bau Jokowi. Ini sekarang IKN saudara yang udah ngabisin dana puluhan triliun, nih gara-gara IKN efeknya ke Banten saudara. Menurut data Tempo mengatakan apa? PIK 2 ini adalah konsensus kesepakatan antara Jokowi dengan Aguan. Jokowi keliling ke negara-negara nyari dana untuk bantuan saudara. Dia nggak dapat investor. Akhirnya apa? Disuruh oligarki tanam modal di IKN saudara, biar ada pembangunan. Nah mereka nggak mau dong memberikan uang cuma-cuma. Maka kompensasinya apa? Saya kasih dana di IKN, Anda berikan PSN ke proyek saya. Jadilah PIK 2 saudara. Saat ini proyek PIK 2 belum jadi saja saudara. Wartawan TV One mau masuk dilarang, nelayan mau lewat laut dilarang. Artinya apa? Ini bukan proyek strategis nasional, ini proyek khusus oligarki, betul? Anda bayangkan, mereka ambil ini proyek-proyek sekitar pesisir saudara. Kalau sudah pesisir mereka kuasai, mereka mau masukin senjata gampang, mereka mau masuki obat-obatan terlarang gampang, karena mereka sudah kuasai perairan saudara. Dan ini menjadi bahaya saudara. Dan sudah terjadi di Morowali saudara. Artinya apa? Ini gara-gara Jokowi. Makanya kita minta KPK tangkap Jokowi, betul? OCCRP, satu lembaga konsorsium daripada lembaga jurnalis yang mengumpulkan hampir dari 60 negara lebih, telah menominasikan Jokowi sebagai pimpinan terkorup sedunia. Saudara, ini troublemakernya Jokowi. Makanya kita minta, kita dukung, kita dapat informasi Prabowo mau reshuffle, ganti semua menteri-menteri yang punya indikasi terpaut Jokowi, betul? Dan semua yang punya rekam jejak terlibat kasus KM50 copot, jebloskan ke penjara, betul? Saat ini dengan dunia modern, saat ini mereka mau merangin negara, nggak datang langsung bawa senjata, enggak saudara. Mereka datang pakai modal, pakai investasi. Mereka datang ke negara-negara, mereka datang pakai investor. Mereka datang niat pengen berdagang. Jangan lupa sejarah Indonesia saudara. Belanda sebelum menjajah itu datang pakai yang namanya VOC. VOC itu perusahaan dagang saudara, bukan negara Belanda. Mereka datang pengen dagang rempah. Setelah mereka datang, mereka sewa tempat-tempat. Dengan saat itu mereka persenjatai mereka sudah. Mereka perkuat sampai akhirnya mereka dijajah. Dan saat ini hampir di seluruh penjuru Indonesia dengan judul investasi, hampir semua wilayah pesisir di kita punya negeri sudah dimasuki oleh gerakan-gerakan asing, terkhusus dari negeri Cina. Sudah ada korban saudara. Zimbabwe, Angola, itu negara hancur lulu lantak saudara. Dulu Angola dia mau azan bebas, mereka melakukan azan, mereka melakukan perayaan apapun bebas. Sekarang nggak bisa saudara. Kenapa? Angola sudah violate. Angola nggak mampu membayar hutang yang mereka telah berikan dari negeri Cina saudara. Akhirnya apa? Saat ini sekarang disuruh ubah mata uangnya, ganti dengan mata uang yen. Sekarang aturannya Cina yang atur saudara. Saat ini inflasi besar-besaran terjadi yang akhirnya Angola berada di genggaman Cina. Dan ini yang kita khawatirkan di negeri kita saudara. Dan saat ini Banten menjadi target yang saat ini sedang mereka lakukan. Yang menyedihkannya apa saudara? Para investor ini menggunakan instrumen negara. Saat ini yang kita dengar kasus PIK 2 saudara. Mereka selalu sebut PSN PIK 2, PSN PIK 2. Proyek strategis negara Pantai Indah Kapuk 2. Saudara, PSN itu adalah proyek strategis negara yang sifatnya bukan untuk private, itu untuk publik.
yang siapapun punya hak. Saat ini proyek PIK 2 belum jadi saja saudara. Wartawan TV One mau masuk dilarang, nelayan mau lewat laut dilarang. Artinya apa? Ini bukan proyek strategis nasional, ini proyek khusus oligarki, betul? Itu PSN-nya saudara. Dalam perundang-undangan mereka cuma ambil hutan bakau 1.700 hektar. Tapi kemudian dia masuk ke masyarakat, dia beli dari masyarakat dengan nilai, dengan cantelan program PSN negara yang dia proyeksikan sebesar 100.000 hektar. Masyarakat yang bukan terkena daripada PSN, yang ada di hutan mangrove, yang adalah proyek untuk melindungi hutan mangrove yang ada saudara. Gara-gara PSN tersebut yang akhirnya dijadikan pegangan daripada perusahaan pengembang untuk membebaskan tanah masyarakat dengan cara-cara yang tidak adil, betul? Betul? Makanya saudara, kita sedang meneliti undang-undang tentang PSN saudara. Karena lewat pintu PSN inilah masyarakat ditekan untuk jual tanahnya dengan harga yang diinginkan oleh pengembang, bukan yang diinginkan oleh rakyat, betul? Betul? Bukan cuma sekedar itu saudara. Yang lebih membahayakan adalah daripada kedaulatan kita punya negeri. Anda bayangkan, mereka ambil ini proyek-proyek sekitar pesisir saudara. Kalau sudah pesisir mereka kuasai, mereka mau masukin senjata gampang, mereka mau masuki obat-obatan terlarang gampang, karena mereka sudah kuasai perairan saudara. Dan ini menjadi bahaya saudara. Dan sudah terjadi di Morowali saudara. Saat ini sudah terjadi gesekan antara masyarakat dengan para pengembang di Morowali dengan perusahaan untuk pengembangan emas. Ini sudah menjadi problematika di sana saudara. Sudah banyak TKW, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia yang jumlahnya mungkin sudah sampai jutaan saudara. Dan Anda jangan salah, orang Cina tenaga kerja asing mereka bukan orang biasa saudara. Mereka itu nggak kayak kita nih orang Indonesia. Orang Indonesia ini nggak ada wajib militer. Mereka punya wajib militer saudara. Maksudnya apa? Orang Cina kalau dikasih pistol, dikasih senjata, mereka sudah bisa pakai saudara. Kita kalau dikasih pistol, nembaknya lurus, ketika ditembak nyampainya ke sohib saudara. Ini apa? Ini ancaman kedaulatan. Jadi ini bukan cuma bicara soal membantu kesejahteraan rakyat. Ini sekarang kan bilang, oh Aguan itu sudah memberikan 50 triliun sebagai uang yang diberikan ke masyarakat. Dia bangun perusahaan, dia bangun universitas, dia bantu itu masjid. Saudara, di Indonesia ini dan di dunia itu ada peraturan namanya CSR. CSR itu menjadi kewajiban setiap perusahaan. 50 triliun itu adalah kompensasi urusan CSR. Perusahaan apapun wajib secara perundang-undangan mengeluarkan dana untuk CSR. Artinya apa? Itu bukan sesuatu filantropi daripada Aguan, itu bukan sesuatu nilai positif, itu satu kewajiban. Kewajiban tersebut menjadi satu keharusan. Kalau sudah jadi kewajiban, bukan nilai plus saudara. Itu yang seharusnya, yang harusnya dimestikan, yang harus dikerjakan, bukan sesuatu yang harus dipuja-puji saudara. Artinya apa? Kita ingin tegaskan, tolong negara kita jadilah negara yang punya regulasi, atur-aturan, prolah kepada rakyat, prolah kepada masyarakat. Jangan sampai hanya mementingkan kepentingan oligarki semata, betul? Maka sekali lagi saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap jaga kedaulatan bangsa, siap jaga negara, siap lawan para penjajah. Takbir, takbir. Makanya saudara, saya hanya ingin ingatkan sebagai penutup sebelum saya akhiri, ingat di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW, perbanyak baca sholawat. Dengan sholawat tersebut kita niatin, mudah-mudahan semua para pejabat-pejabat kita yang punya niat busuk kepada negeri ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala gagalkan niat-niat jahat mereka. Allah hancurkan rencana-rencana busuk mereka. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan, kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus nanti bulan Ramadan saudara, Anda itu punya doa mustajab yang setiap hari Anda dapati saudara, yaitu saat Anda buka puasa.
Ketika Anda buka puasa, batalkan dengan sunnah Nabi, Anda batalkan dengan kurma, Anda minum air, baru Anda baca doa Allahumma lakasumtu dhahaba dhama wabtalatil uruq ila akhirih. Anda baca doa, Anda baca hajat, segala macam hajat Anda, baru Anda bacakan doa niat untuk negara ini, saudara. Kita doain, mudah-mudahan nih pemimpin baru kita, Bapak Prabowo Subianto, yang punya latar belakang militer, yang seharusnya dan semestinya punya nilai kebangsaan, punya nilai kecintaan kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada penduduk sipil, saudara. Maka kita berharap mudah-mudahan presiden saat ini dengan seluruh kabinetnya mampu untuk menjaga daripada kedaulatan negeri dan bisa berpihak kepada rakyat, betul. Mudah-mudahan Bapak Prabowo enggak omon-omon saja, amin, amin, amin. Soalnya kemarin udah digoyang sama Oke Gas, betul. Gasnya dibikin sulit, betul. Kenapa gas dibikin naik, saudara, informasinya? Karena nih rezimnya Prabowo banyak diisi menteri-menteri orangnya Jokowi, betul? Betul? Jadi dia tahu orang-orang Jokowi, jadi mengganggu eksistensi Bapak Prabowo. Makanya Imam Besar udah jauh-jauh hari bilang, ini rezim masih bau-bau Jokowi, betul? Betul? Padahal Jokowi dengan dua rezimnya sudah terbukti menyengsarakan rakyat, betul? Ini sekarang IKN, saudara, yang udah ngabisin dana puluhan triliun, nih gara-gara IKN efeknya ke Banten, saudara. Menurut data Tempo mengatakan apa? PIK 2 ini adalah konsensus kesepakatan antara Jokowi dengan Aguan. Jokowi keliling ke negara-negara nyari dana untuk bantuan, saudara. Dia nggak dapat investor. Akhirnya apa? Disuruh oligarki tanam modal di IKN, saudara, biar ada pembangunan. Nah, mereka nggak mau dong memberikan uang cuma-cuma. Maka kompensasinya apa? Saya kasih dana di IKN, Anda berikan PSN ke proyek saya. Jadilah PIK 2, saudara. Artinya apa? Ini gara-gara Jokowi. Makanya kita minta KPK tangkap Jokowi, betul? OCCRP, satu lembaga konsorsium daripada lembaga jurnalis yang mengumpulkan hampir dari 60 negara lebih, telah menominasikan Jokowi sebagai pimpinan terkorup sedunia, peringkat 2, saudara. Saya mau tanya, negara Indonesia negara mayoritas Islam, betul? Tahu-tahu salah satu pimpinannya dijadikan pemimpin terkorup sedunia. Saya mau tanya, orang Indonesia malu tidak? Malu tidak? Maka saya mau tanya, kalau KPK tangkap Jokowi, setuju tidak? Usut Jokowi, setuju tidak? Bahagia tidak? Takbir. Makanya kita minta, ayo dong KPK, Anda ini digaji oleh rakyat. Ketika umat datang ngelaporin, Anda periksa dong Jokowi. Jawabnya apa, saudara? Dia katakan, mana buktinya? Saya mau tanya, ini jawaban pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Saudara, kita duit pajak diambil buat gaji anggota KPK. Nah, kita datang kasih tahu, dia ada indikasi. Ini ada konsorsium gabungan jurnalis internasional. Mereka memberikan informasi, menominasikan Jokowi sebagai tokoh terkorup. Harusnya Anda KPK kerja, cari segala proyek yang pernah Jokowi bangun, periksa untuk jebloskan Jokowi jadi tersangka, betul? Bukan suruh minta rakyat kerja. Duit rakyat sudah diambil, terus rakyat yang disuruh kerja. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau begitu mendingan FPI aja ngambil KPK, betul? Betul? Mendingan orang Banten aja yang di KPK, betul? Betul? Oh, enak banget makan gaji buta. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar, sudah nggak pantas jawaban pejabat seperti itu. Lu kerja dong. Udah digaji, gedung tinggi-tinggi, kerja, jebloskan. Jangan jadi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, berubah jadi komisi daripada pelindung koruptor, betul? Betul? Saudara, ini troublemakernya Jokowi. Makanya kita minta, kita dukung, kita dapat informasi Prabowo mau reshuffle, ganti semua menteri-menteri yang punya indikasi terpaut Jokowi, betul? Dan semua yang punya rekam jejak terlibat kasus KM50 copot, jebloskan ke penjara, betul? Makanya kalau Prabowo mau rapi, singkirkan yang berbau-bau Jokowi. Setuju?
Semua proyek-proyek di masa Jokowi audit kembali, termasuk PSN yang ada di PIK 2. Betul? Periksa saudara, ini siapa nih? Sampai laut bisa ada HGB-nya. Kita ngurut SHM susah, laut dapat SHGB. Lu mendingan kasih SHM ke masyarakat yang nggak punya surat. Laut nggak ada yang tinggal, dikeluarin suratnya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada keajaiban dunia. Bambu 30 km. Ditanya presiden nggak tahu. Ditanya menteri nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah. Nah teman-teman, bapak ibu itu dia ya ceramah dari Habib Muhammad Atos, yang mana beliau mengkritik rezim sebelumnya Presiden Prabowo Subianto, yaitu Jokowi ya. Yang mana menteri-menteri sekarang yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo itu masih banyak menteri yang mana dulu bergabung dengan Bapak Joko Widodo, yang mana menurut Habib Muhammad Al-Atos adalah kebijakan-kebijakannya yang menyengsarakan rakyat ya. Banyak rakyat sengsara akibat kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, itu dia ceramah dari Habib Muhammad Atos. Semoga beliau sehat selalu, amin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.